Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. Emrendi Ardayandi SHMH, yaitu tentang mengisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu berikan definisi hukum administrasi negara atau HAN menurut Van Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Jawabannya ialah yang pertama, menurut Van Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Djoko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Istilah lain dari HAN adalah Hukum Tata Usaha Negara atau HTUN, atau Hukum Tata Pemerintahan sebagai terjemahan dari administratif reh. Pertanyaan kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Jawabannya ialah sumber hukum formal HAN adalah yang pertama, undang-undang, yang kedua, praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara atau sebagai kebiasaan dalam praktek. Yang ketiga, jurisprudensi, dan yang keempat, doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Pertanyaan yang ketiga, mengapa HAN belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawabannya yang pertama, perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan HAN dengan HTN. Menurut Van Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, HTN adalah suatu gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Pertanyaan kelima, jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Jawabannya, pada awalnya HAN merupakan satu kesatuan dengan HTN. Keadaan berubah pada abad ke-19, di mana berdiri sendiri terpisah dari HTN. Pertanyaan keenam, apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau beschiking? Jawabannya, istilah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut beschiking, yang mengandung arti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pertanyaan ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Jawabannya, unsur-unsur ketetapan beschiking dalam definisi tersebut yaitu yang pertama, penetapan tertulis, yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, yang ketiga, didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final, yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ketetapan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak sah atau batal. Pertanyaan ke-8, sebutkan macam-macam ketetapan. Jawabannya, macam-macam ketetapan. Yang pertama, ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menimbulkan keadaan hukum baru. Yang kedua, ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Yang ketiga, ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Yang keempat, ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Pertanyaan ke-9, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Jawabannya, peradilan administrasi negara, badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara
dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah yang pertama, untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenal putusan tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.